Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk terus belajar dan menambah wawasan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi penting dalam kajian ekonomi, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan salah satu bentuk struktur pasar yang memiliki ciri khas tersendiri, di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Dalam sistem ini, produsen memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga dan jumlah yang beredar, tanpa persaingan langsung dari pelaku usaha lainnya. Dalam pembahasan ini, kita akan mengupas beberapa poin penting, antara lain, pertama, pengertian dan ciri-ciri pasar monopoli, kedua, penyebab munculnya monopoli, ketiga, kelebihan dan kekurangan pasar monopoli, keempat, dampak pasar monopoli terhadap perekonomian, kelima, jenis-jenis dan contoh. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pasar memiliki peran besar dalam mempengaruhi perilaku konsumen, produsen, dan mekanisme harga. Salah satu bentuk struktur pasar yang sering kali menimbulkan perdebatan adalah pasar monopoli. Mari kita mulai pembahasan secara lebih rinci. Materi pertama ada pengertian dan ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran terhadap suatu produk atau jasa tertentu. Dalam kondisi ini, tidak ada pihak lain yang dapat terjadi pesaing langsung. Akibatnya, produsen memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan harga dan jumlah produk yang ditawarkan. Beberapa ciri utama dari pasar monopoli adalah: yang pertama, satu penjual, banyak pembeli. Dalam pasar ini hanya ada satu produsen atau perusahaan yang menyediakan barang atau jasa, sementara pembelinya bisa sangat banyak. Kedua, tidak ada barang substitusi yang dekat. Produk yang ditawarkan tidak memiliki pengganti yang mirip, sehingga konsumen tidak punya pilihan lain. Ketiga, penentu harga atau price maker. Produsen dalam pasar monopoli bisa menetapkan harga sesuka hati karena tidak ada tekanan persaingan. Keempat, hambatan masuk pasar sangat tinggi. Perusahaan baru sulit untuk masuk karena bisa terhalang oleh regulasi, biaya tinggi, atau kendala teknologi. Kelima, kontrol penuh atas pasar. Perusahaan monopoli dapat mengatur kuantitas barang yang diproduksi, metode distribusi, hingga strategi pemasaran tanpa pengaruh eksternal. Materi kedua ada penyebab munculnya monopoli. Monopoli dapat muncul karena berbagai faktor, baik yang bersifat alamiah maupun kebijakan buatan. Beberapa penyebab utama antara lain: pertama, kepemilikan sumber daya tunggal. Jika suatu perusahaan menguasai satu-satunya sumber bahan baku atau lokasi strategis, ini bisa menciptakan monopoli. Kedua, hak paten atau hak cipta. Inovator atau perusahaan yang memegang hak paten atau suatu produk atau teknologi memiliki hak eksklusif untuk memproduksinya dengan jangka waktu tertentu. Ketiga, skala ekonomi atau economies of scale. Dalam beberapa industri, biaya produksi per unit akan jauh lebih rendah jika diproduksi dalam jumlah besar. Hal ini membuat satu perusahaan besar bisa lebih efisien dan menyingkirkan pesaing kecil. Keempat, intervensi pemerintah. Pemerintah bisa memberikan hak monopoli kepada suatu perusahaan, terutama dalam sektor strategis seperti listrik, air, atau transportasi umum. Kelima, hambatan hukum dan regulasi. Perizinan usaha yang sulit atau aturan ketat bisa membuat pemain baru sulit masuk ke pasar. Materi ketiga ada kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli antara lain: pertama, efisiensi skala besar. Karena hanya ada satu produsen, proses produksi bisa dilakukan dalam skala besar, sehingga biaya produksi per unit menjadi lebih murah. Kedua, kemampuan investasi dan inovasi. Keuntungan besar dari pasar monopoli bisa digunakan untuk riset dan pengembangan produk yang lebih baik. Ketiga, stabilitas harga. Karena tidak ada persaingan, harga cenderung stabil dalam jangka pendek. Keempat, kendali terhadap kualitas dan distribusi. Produsen dapat mengontrol kualitas dan distribusi secara lebih konsisten. Namun,
Adapun kekurangannya juga cukup signifikan seperti pertama, harga cenderung tinggi. Tanpa persaingan, perusahaan bisa menetapkan harga seenaknya. Kedua, kualitas produk bisa menurun. Karena tidak ada tekanan kompetisi, produsen bisa kehilangan motivasi untuk meningkatkan kualitas. Ketiga, pilihan konsumen terbatas. Konsumen tidak punya alternatif dan terpaksa membeli produk atau produsen tunggal. Keempat, potensi penyalahgunaan kekuasaan pasar. Monopoli bisa mengeksploitasi konsumen atau mempengaruhi kebijakan ekonomi. Materi keempat ada dampak pasar monopoli terhadap perekonomian. Dampak dari keberadaan pasar monopoli ini bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu, pertama, dalam sektor publik. Monopoli bisa menjadi stabilitas dan keadilan distribusi seperti pada sektor listrik dan air yang vital bagi masyarakat. Kedua, keuntungan besar yang diperoleh dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan sosial. Ketiga, bisa melindungi kepentingan nasional di bidang strategis. Adapun dampak negatifnya, pertama, distorsi harga pasar. Harga tidak terbentuk secara alami melalui interaksi penawaran dan permintaan. Kedua, distribusi pendapatan tidak merata. Keuntungan konsentrasi pada satu entitas menyebabkan kesenjangan ekonomi. Ketiga, kurangnya inovasi dan jangka panjang. Tanpa tekanan kompetisi, perusahaan bisa menjadi stagnan. Keempat, efisiensi alokatif terganggu. Sumber daya tidak terlalu digunakan secara optimal karena fokus pada keuntungan semata. Materi kelima ada jenis-jenis dan contoh pasar monopoli. Dalam beberapa jenis pasar monopoli diantaranya, pertama, monopoli alamiah atau natural monopoli. Terjadi ketika satu perusahaan bisa memenuhi seluruh kebutuhan pasar dengan biaya lebih rendah daripada jika ada beberapa perusahaan. Contohnya perusahaan penyedia air bersih atau listrik. Kedua, monopoli hukum, legal monopoli. Terjadi karena pelindungan hukum seperti paten, hak cipta, atau regulasi pemerintah. Contohnya adalah perusahaan farmasi yang memegang hak paten obat tertentu. Ketiga, monopoli negara. Pemerintah secara sengaja mengatur harga satu institusi yang mengelola suatu sektor. Contohnya PT PLN atau kelistrikan, PT KAI untuk transportasi kereta api. Keempat, monopoli sosial. Lembaga seperti rumah sakit milik yayasan atau lembaga pendidikan di daerah terpencil kadang menjadi satu-satunya penyedia layanan tertentu. Contoh nyata monopoli di Indonesia. Pertama, PT PLN, satu-satunya penyedia layanan listrik skala nasional. Kedua, Perum Bulog, mengelola cadangan pangan nasional. Ketiga, PT KAI, menguasai seluruh jalur transportasi kereta api. Keempat, BPJS Kesehatan, lembaga asuransi kesehatan wajib di pemerintah. Demikian pembahasan lengkap tentang pasar monopoli. Kita telah mempelajari dari pengertian, ciri-ciri, penyebab, dampak, hingga contoh dari pasar monopoli yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Dalam pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa meskipun monopoli memiliki beberapa keuntungan, namun pengawasan dan regulasi dari pemerintah tetap diperlukan agar kekuasaan pasar tidak disalahgunakan dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.